Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para siswa dimanapun Anda berada. Pada video berikut ini, Usman Riyadi Channel akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ketika kita membahas mengenai cermin konvergen, posisi ruang benda dan posisi ruang bayangan tidak dibedakan. Sekarang, bagaimana yang terjadi pada lensa cembung? Mari kita ikuti pembelajaran berikut sampai tuntas. Ruang benda dan bayangan pada lensa cembung. Ini arah sinar, jadi kalau ini arah sinar dari sini berarti sebelah kiri ini depan, sebelah kanan ini berarti belakang. Maksudnya kanan daripada lensa itu belakang. Ini fokus 1, 2 fokus 1. Nah, ini namanya fokus aktif, jadi yang sebelah kanan itu fokus aktif, sementara yang sebelah kiri atau yang di depan disebut dengan fokus pasif. Nah, ruang benda antara posisi fokus pasif ini terhadap lensa disebut ruang 1. Antara F2 sampai dengan 2F2 ini ruang 2, dan antara F2 terus ke kiri sana ini disebut dengan ruang 3. Nah, sedangkan ruang 4 untuk benda ini berada di belakang lensa. Jadi semua yang di belakang lensa ini namanya ruang 4 untuk bendanya. Nah, untuk ruang bayangan, Bapak buat dengan gambar ini warna putih ya. Ya, ini huruf Arabi, ini ruang 1. Antara F1 dan 2F2 ini ruang 2 untuk bayangan, dan 2F2 ke kanan ini berarti ruang 3. Ya, sementara ruang bayangan keempat ini berarti berada di depan lensa. Ini ruang 4. Ya. Jadi ini yang kuning huruf Romawi 1, 2, 3, 4 ini namanya nomor ruang benda. Ya. Sementara 1, 2, 3, 4 ini namanya nomor ruang bayangan. Ya. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, ini sinar datang sejajar sumbu utama. Ini dibiaskan melalui titik fokus. Ya, ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua. Sinar yang menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang menuju titik pusat optik tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Nah, sekarang proses pembentukan bayangannya. Jika benda berada di ruang 2. Ruang 2 berarti terletak antara F2 dengan 2F2. Berarti benda terletak di sini. Nah, benda ruang 2. Aturan tentang posisi ruang dan posisi bayangan jika kita jumlahkan itu selalu sama dengan 5. Jadi masih sama seperti aturan yang ada pada cermin. Jadi benda berada di ruang 2, bayangan pasti di ruang 3. Nah, semua bayangan yang terletak di belakang lensa itu bersifat nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Ya, nyata terbalik.
Nah, sekarang benda di ruang 2, bayangan ke ruang 3. Pasti bayangannya akan nyata. Kalau nyata terbalik, jadi nyata terbalik. Yang berikutnya, dari ruang 2 ke ruang 3, ini berarti nomor ruangnya bertambah. Maka pasti sifat bayangannya akan diperbesar, karena nomornya membesar dari 2 ke 3. Jadi, nyata terbalik diperbesar. Jadi sebelum kita menggambarkan, kita udah bisa memprediksi kira-kira sifat bayangannya seperti itu. Coba kita perhatikan proses pembentukan bayangannya. Itu ya sinar ke-1. Yang kedua, fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, melalui pusat optik akan teruskan. Nah, ini bayangannya. Jadi akan nyata terbalik diperbesar. Yang berikutnya, jika benda berada di ruang 3. Nah, ruang 3 berarti di sini. Bayangan akan berada di ruang 2, karena jumlahnya harus 5. Bayangan di belakang lensa itu bersifat nyata. Nyata pasti terbalik. Jadi sekarang 3 ke 2 nomornya mengecil. Pasti sifat bayangannya akan nyata terbalik diperkecil. Kita lihat prosesnya. Ya, bayangan berbentuk di sini. Ya, ini berarti nyata terbalik diperkecil. Nah, sekarang bagaimana jika posisi benda berada di ruang 1? Jadi, bendanya di sini. Ruang 1, bayangan itu akan berada di ruang 4. Ruang 4 itu di depan lensa. Bayangan di depan lensa itu bersifat maya. Kalau maya pasti tegak. Jadi ini sifat bayangan pasti akan maya tegak. 1 ke 4 nomornya membesar. Pasti akan sifat bayangannya maya tegak diperbesar. Mari kita lihat prosesnya. Nah, ini nggak terbentuk. Kita perpanjang. Ya. Nah, akan ketemu di sini. Ya, ini bayangannya. Ya, jadi maya pasti tegak. Maya tegak. Dari ruang 1 ke 4 nomornya membesar, berarti maya tegak diperbesar. Nah, posisi ruang benda dan bayangan. Kalau kita buat resume atau berupa tabel posisi benda, letak bayangan, dan sifat bayangan pada lensa cembung, sebenarnya bisa kita buat dengan mudah. Ini R1, benda di ruang 1, pasti bayangan di ruang 4. 1 ke 4. Ruang 4 ini bersifat maya. Maya pasti tegak, maya tegak. 1 ke 4 nomornya membesar, maya tegak diperbesar. Ruang 2 ke ruang 3, nyata terbalik diperbesar. Jika benda dari ruang 3, 3 ke 2, 2 itu bersifat nyata. Ya, 2 kan di sini nyata. Ya, nyata itu pasti akan terbalik. Dari 3 ke 2 nomornya mengecil, nyata terbalik diperkecil. Nah, sekarang bagaimana jika bendanya tepat di posisi fokus ini F2 ini? Ya. Nah, di fokus maka bayangan akan terletak di jauh tak terhingga. Jadi kalau kita buat gambaran seolah berupa sinar-sinar yang sejajar, maka sifat bayangannya akan maya tegak diperbesar. Dan yang kelima, jika benda berada di 2 fokusnya, ya berarti bayangan akan terletak di 2 fokus juga. Ini kan tidak diperbesar, tidak diperkecil. Nah, ini di sini nyata. Kalau nyata berarti terbalik, nyata terbalik. Tidak membesar yang mengecil berarti nyata terbalik sama besarkan dari 2F ke 2F lagi. Ya.
Nah, sekarang persamaan pada lensa cembung. Nah, jarak antara benda ke lensa disebut dengan S, dan jarak antara bayangan ke lensa disebut S-aksen. Ini tinggi benda, ini tinggi bayangan. Maka kita buat persamaannya. Kita buat persamaan umum. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per fokus. Perbesarannya berarti M itu sama dengan S aksen dibagi dengan S atau sama dengan H aksen dibagi dengan H. Nah, ini kan ketika angkanya mudah, misalnya S-nya ini 3, yang ininya 4, berarti kita mencari KPK. Ya, 12. Nah, sekarang bagaimana jika S-nya bukan 3? S-nya kita dapatkan 3,5, S aksennya 2,517351, misalnya kayak gitulah. Kan kita ngitungnya sulit, maka kita buat dengan persamaan khusus yang untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama, untuk mencari fokus. Ini S kali S aksen dibagi S plus S aksen. Sebenarnya ini merupakan persamaan dari 1 per S ditambah 1 per S aksen, 1 per fokus. Secara matematis kita buat seperti ini. Yang berikutnya, jika S berarti S aksen kali F dibagi S aksen min F. Jadi ini gampang lah, lihatnya aksen, S aksen, S aksen. Ini F, yang atas kali, yang bawah pembaginya adalah minus. Nah, begitu juga sekarang ketika ini S aksen. Berarti S kali F dibagi dengan S min F. Ini S, ini S, ini F juga F. Ya. Nah, ini keterangannya. S itu jarak benda ke lensa, S aksen jarak bayangan ke lensa, H ini tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, M merupakan perbesarannya. Ya, kita lihat sekarang ke ya soal dan penyelesaian. Ya, ada soal seperti itu. Ya, sebuah benda bercahaya. Ya, kita ulangi. Sebuah benda bercahaya berada di depan lensa cembung yang panjang fokusnya ini 10 cm. Nah, ini berarti kita panjang fokus itu lambangnya F. Jadi ini F. Jadi ini yang 10 cm ini berarti fokus. Nah, kita tulis ini adalah fokusnya. Kalau kita tulis diketahui, ini berarti fokus. Yang kedua, kita lanjutkan, jika bayangan yang terbentuk tegak. Nah, ini muncul kata-kata tegak. Tegak. Nah, kata tegak ini hanya mengacu kepada kalau tegak itu pasti maya. Jadi ini maya. Jadi untuk mengatakan maya, biasanya kalimat itu tegak atau bayangannya terletak di depan lensa. Ini Bapak bukan ini. Jadi M 2 kali tegak. Tegak itu berarti maya. Berikutnya, maka letak benda dari lensa. Letak benda berarti ini S. Ditanya berarti S-nya berapa. Nah, dari proses pembentukan bayangan yang tadi, kita tahu bahwa jika bayangannya itu maya, berarti bendanya di ruang 1. Ruang 1 berarti letaknya antara fokus dan lensa. Fokusnya aja 10, berarti jarak itu berarti kurang dari 10. Satu-satunya yang kurang dari 10 adalah 5. Ini pasti jawabannya ini. Kita pastikan jawabannya adalah 5 cm. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukannya? Nah, jadi bendanya itu udah pasti di sini, di ruang 1.
Sekarang kita hitung, betul nggak pasti tentukan 5? Kita menggunakan bahwa kita menggunakan rumus M itu S aksen per S. Kenapa Bapak masukkan tanda negatif? Ini menunjukkan bahwa bayangannya bersifat maya, maka Bapak negatifkan. Maka 2 sama dengan minus S aksen per S. Jadi S aksen sama dengan minus 2S. Kita gunakan persamaan yang tadi umum. Bisa 1 per S ditambah 1 per S aksen, 1 per fokus. Nah, S-nya akan ini 1 per S aksennya kita ganti dengan 1 per min 2S. Ini masukkan yang ini. Kita samakan pembaginya. Ya, berarti ini 2 per 2S dikurangi 1 per 2S. Berarti 2 kurangi 1, 1. Jadi 1 per 2S sama dengan 1 per 10. Berarti 2S sama dengan 10. Berarti S-nya sama dengan 5. Ya, jadi sama dengan jawaban diperkirakan oleh kita yang sebelumnya.